Halo guys, aku punya cerita tentang 25 nabi dan rasul. Ayo kita cerita. Pertama kita lihat buku petunjuknya dulu. Nah, ini dia. Pertama Nabi Adam dan Hawa, halaman 2 sampai 6. Panjang sekali. Oke, kita ceritain. Sebelum Adam tercipta, Allah menciptakan langit, bumi, termasuk isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Oke. Setelah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan. Maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengolah bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur bumi, untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Langsung berdiri tegak ya, langsung gini coba. Langsung gitu. Langsung berdiri tegak gitu. Berdiri tegak. Nah nih. Berdiri tegak mana? Allah pun memerintahkan malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, namun hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang dari perintah Allah. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Nah ini guys, gak boleh dicontoh. Sombong amat. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut engkau tinggal di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Terkutuk. Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuknya Adam sendiri. Kita ada gitu tulang rusuk. Biar. Oh ya. Manusia itu lain jenisnya. Adam yaitu seorang wanita yang diberi nama Hawa. Ini ceritanya emang Nabi Adam dan Hawa. Ceritanya emang Nabi Adam dan Hawa. Kenapa dikasih tahu lagi namanya? Ini kebalik ya. Kita biarin. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan semua keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk ke surga. Kok bisa masuk? Gak tahu. Masuk gue pengen. Ya udah masuk sendiri. Gak bisa. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Kenapa gak dikasih makan?
Iblis lalu mendatangi Adam dan berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya, begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat." Adam yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah kuldi dan memetik buahnya. Metik buah. Ini kan ada buah ya? Buah. Diambil aja. Nggak bisa. Apa? Oh ya. Lalu mereka memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Oh, nyata. Setan emang nyata. Kok setan yang nyata? Tahu. Oke. Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Hush. Nggak gitu sih. Cuman meninggalkan surga ini doang. Kalian harus turun ke bumi yang telah lama membentang di sana. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan selain Nabi Adam dan Hawa. Iblis juga terusir dan harus hidup di bumi. Nah, ini sebaliknya guys, sebaliknya. Salah. Nice. Ini. Ada penampakan. Penampakan guys. Penampakan gila. Oke. Kita ini dulu, lanjutin dulu. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Kenapa gak di tanah Indonesia aja? Dah. Selama bertahun-tahun, kedua saling mencari dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Mau udah jenggot kakek, kumis udah numbuh, jenggot udah numbuh. Iya bener, kamu udah numbuh. Nah, rambutnya aja udah panjang. Rambutnya aja udah panjang, jenggotnya juga udah panjang. Itu awak mana putih-putihnya di rambut? Oh iya, ini kenapa gak pakai kerudung abang? Dengan bekal yang diberikan oleh Allah, Adam mulai mengolah alam sekitarnya. Mengolah diapain, Cok? Kayu dibakar gitu? Bakarnya pakai apa gitu? Biarin. Ia menjinakkan domba untuk diternak, mengolah lahan pertanian dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar lelaki dan perempuan. Si laki-laki dinamakan Qabil dan perempuan dinamakan Iklima. Pakai kiki. Kita kak. Dia biarin lah. Iklima.
Pada tahun berikutnya lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Emang ada? Biarin. Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah. Balik guys. Salah bang. Capek lo, baru Nabi Adam lo, capek banget. Ya udah, ini sampai Nabi Adam dulu ya guys. Ini terakhir. Habis ini kita ke part selanjutnya gitu. Saya nanti kalau ini nyampe 1 jaman. Oke, lanjut. Menginjak usia dewasa, Allah memberikan petunjuk kepada Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Kabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda. Sedangkan Habil dikawinkan dengan adiknya Kabil yang bernama Lima. Inilah syariat yang ditentukan oleh Allah. Era ini disampaikan Adam kepada putra-putrinya. Namun Kabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri, yaitu Iklima. Rupanya Kabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih menurutkan hawa nafsu daripada akalnya. Aduh, capek banget, udah 12 menit. Oke, kita lanjut ya guys. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan oleh Adam. Akhirnya Adam pun memerintahkan kepada Kabil dan Habil mempersembahkan kurban. Allahu Akbar. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah itu. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian tampak api besar menyambar api persembahan Habil, sedangkan gandum Kabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Kabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dapat hatinya tetap mau menerima. Maka berlangsunglah pernikahan itu, Kabil dengan Labuda dan Habil dengan itu. Wah, ada kelanjutannya. Lupa. Capek. Tolong. Nanti kasih duit ya? Ya, 1.000. Oke. Besok aja. Oke. Pada suatu hari, ia mendatangi Habil yang berada di peternakan. Iblis telah merasuki jiwanya. Itu siapa yang Pada diangkut? saat Habil lengah, ia memukul dengan batu besar. Tepat di kepala Habil. Habil pun mati. Kepala bagian mana? Sini, Bu. Sini, Bang. Oh ya. Seluruh alam seakan merasa duka atas kematian Habil, sedangkan Kabil merasa kebingungan. Kok kita yang bingung? Iya. Habil, Kabil, kok kita yang bingung ya? Dia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya.
Ia merasa menyesal, air matanya berlinang. Oke, biar ini. Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satu burungnya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya, kemudian memasuki gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menimbulkannya. Sesudah mengubur mayat Habil, ia masih merasa sangat kebingungan, bukannya merasa sendirian. Ia tidak berani pulang. Ayahnya pasti akan menanyakan kemana perginya Habil. Rasa berdosa telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya ia melarikan diri. Ia masuk hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Digigit daripada kita takut. Adam dan Hawa sangat bersedih atas kejadian itu. Namun ia pasrah kepada Allah serta menerima sebagai takdir dan kehendaknya. Ia memohon agar Allah mengampuni putranya Habil. Cerita pun selesai, guys. Hampir 20 menit ini capek, guys. Baru 5 halaman. Masih ada 24 nabi lagi. Ini di part selanjutnya, guys. Sampai part 25. Oke, guys. Bye.